Selamat pagi Ibu Agung Sri dan teman-teman sekalian di semester 3 Psikologi Perkembangan. Kami akan mempresentasikan tugas kami, psikososial remaja, yang akan segera kami sampaikan. Sebentar ya. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak adalah perubahan fisik di mana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula pada periode ini remaja berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa awal. Demikian disampaikan oleh Carl Swert and Friedman. Dan kami lanjutkan presentasi ini bahwa selain perubahan yang terjadi dalam diri remaja, terjadi pula perubahan dalam lingkungan seperti sikap orang tua terhadap mereka atau anggota keluarga lain, guru, teman sebaya, maupun masyarakat pada umumnya. Kondisi ini adalah reaksi terhadap pertumbuhan remaja. Remaja dituntut untuk mampu menampilkan tingkah laku yang dianggap pantas atau sesuai bagi orang-orang seusianya. Adanya perubahan baik di dalam maupun di luar dirinya itu membuat kebutuhan remaja semakin meningkat, terutama kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologisnya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, memperluas lingkungan sosial di luar lingkungan keluarga, seperti lingkungan teman sebaya dan lingkungan masyarakat lainnya. Secara umum, masa remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, masa remaja awal usia 12-15 tahun, di mana pada masa ini remaja itu memulai meninggalkan peran sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Lalu, masa remaja pertengahan di usia 15 hingga 18 tahun, di mana masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Lalu masa berikutnya adalah masa remaja akhir, yaitu usia 19 sampai 22, yang ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Masa remaja memang dikenal sebagai salah satu periode dalam rentang kehidupan manusia yang memiliki beberapa keunikan tersendiri. Keunikan itu bersumber dari kedudukan masa remaja sebagai periode transisional antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Kita semua mengetahui bahwa antara anak-anak dan orang dewasa ada beberapa perbedaan yang selain bersifat biologis atau fisiologis juga bersifat psikologis. Pada masa remaja, perubahan-perubahan besar terjadi dalam kedua aspek itu, sehingga dapat dikatakan bahwa ciri umum yang menonjol pada masa remaja adalah berlangsungnya perubahan itu sendiri yang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial membawa berbagai dampak pada perilaku remaja. Secara ringkas, proses perubahan itu dan interaksi antara beberapa aspek yang berubah selama masa remaja diuraikan sebagai berikut. Pertama adalah perubahan fisik. Rangkaian perubahan yang paling jelas nampak dialami oleh remaja adalah perubahan biologis dan fisiologis yang berlangsung pada masa pubertas atau awal masa remaja sekitar umur 11 sampai 15 tahun dan perempuan 12 sampai 16 tahun. Kemudian perubahan emosionalitas
akibat langsung dari perubahan fisik dan hormonal adalah perubahan dalam aspek emosionalitas pada remaja sebagai akibat dari perubahan fisik dan hormonal tadi, dan juga pengaruh lingkungan yang terkait dengan perubahan badannya itu. Lalu kemudian adalah perubahan kognitif, di mana semua perubahan fisik yang membawa implikasi perubahan emosional itu makin dirumitkan oleh fakta bahwa individu juga sedang mengalami perubahan kognitif, proses berpikir dan lain sebagainya. Perubahan dalam kemampuan berpikir ini diungkapkan oleh Piaget sebagai tahap terakhir yang disebut sebagai tahap formal operation dalam perkembangan kognitif. Baik. Menurut John Hill, terdapat 3 komponen dasar dalam membahas periode Menurut John Hill, ada 3 komponen dasar dalam membahas periode remaja, yaitu perubahan fundamental remaja meliputi perubahan biologis, kognitif, dan sosial. Ketiga perubahan ini bersifat universal, yaitu pertama transisi biologis yang menyangkut tampilan fisik, ciri-ciri secara primer dan sekunder. Lalu transisi kognitif, yaitu perubahan dalam kemampuan berpikir. Remaja kan memiliki kemampuan yang lebih baik dari anak dalam berpikir mengenai situasi secara hipotesis, memikirkan sesuatu yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Kemudian transisi sosial, yaitu perubahan dalam status sosial, membuat remaja mendapatkan peran-peran baru dan terikat pada kegiatan-kegiatan baru. Baik. Selanjutnya adalah perkembangan psikososial remaja awal di usia 10 sampai 14 tahun. Kita lihat bagaimana tahap perkembangannya. Di masa ini remaja cemas terhadap penampilan badan fisiknya karena terjadi perubahan hormonal. Dan dia mulai menyatakan kebebasan dan merasa sebagai seorang individu, tidak hanya sebagai seorang anggota keluarga. Lalu perilaku memberontak dan melawannya muncul, dan teman-temannya menjadi lebih penting daripada orang-orang di rumah. Perasaan memiliki terhadap teman sebaya, kemudian anak laki-laki itu membentuk geng, kelompok, anak perempuan mempunyai sahabat-sahabat. Dan pada masa ini mereka menuntut keadilan, tapi cenderung melihat sesuatu sebagai hitam putih, benar salah, serta dari sisi pandang mereka sendiri, mutlak, begitu ya. Berikutnya kita lihat dampak terhadap anak. Dalam pada masa ini kesadaran dirinya meningkat, jadi self consciousness-nya meningkat. Dia jadi anak yang pemarah, anak laki-laki yang tadinya baik dapat menjadi agresif. Mungkin timbul jerawat juga pada masa ini, baik pada anak laki-laki maupun perempuan, lalu bereksperimen dengan cara berpakaian, berbicara, dan cara penampilan diri sebagai usaha untuk identitas baru. Lalu ya kadang-kadang mereka bersikap kasar ya, dan menuntut memperoleh kebebasan. Ingin tampak sama dengan temannya dalam cara berpakaian, gaya rambut, mendengar musik, dan lainnya. Dan pengaruh teman dan orang tua pengaruh teman menjadi sangat besar. Remaja tidak mau berbeda dari teman sebayanya. Mungkin tampak tidak toleransi dan sulit berkompromi. Mungkin pula timbul iri hati terhadap saudara kandung dan seringkali ribut dengan mereka. Nah, dalam pada masa ini bagaimana efek yang terjadi dari perubahan itu terhadap orang tua mereka? Orang tua mungkin menganggap anaknya terfokus pada dirinya sendiri. Karena memang demikian. Orang tua mungkin menemukan kesulitan dalam hubungan dengan remaja dan merasa ditolak atau sulit menerima keinginan anak yang berbeda dari mereka. Maka orang tua semestinya menangani hal ini secara hati-hati
bila ingin mempertahankan hubungan baik dengan anak. Orang tua merasa tidak mudah membuat keseimbangan antara permisif dan overprotective. Dan mungkin juga terganggu oleh tuntutan finansial dan gaya hidup anak-anak mereka di usia ini. Jadi orang tua merasa kurang enak juga karena dikritik oleh anaknya sendiri, maka kadang-kadang terjadi bentrok dengan peraturan-peraturan keluarga yang sudah ditetapkan. Maka orang tua sebaiknya pelan-pelan meninjau sikapnya untuk mengatasi perasaan tidak adil dari si anak ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu perkembangan psikososial remaja di pertengahan di usia 15 sampai dengan 16 tahun. Di mana di tahap perkembangan ini yang terjadi adalah anak remaja mulai lebih mampu untuk berkompromi, belajar berpikir secara independen dan membuat keputusannya sendiri. Namun demikian tetap saja terus-menerus bereksperimen untuk mendapatkan citra diri yang dirasakan nyaman bagi mereka. Dan mereka merasa perlu mengumpulkan pengalaman baru, mengujinya walaupun itu berisiko. Tidak lagi terfokus pada diri sendiri, kemudian mereka mulai membangun nilai dan norma dan mengembangkan moralitas. Mereka mulai membutuhkan lebih banyak teman dan rasa setia kawan. Dan pada saat ini mereka mulai membina hubungan dengan lawan jenis. Intelektual mereka juga lebih berkembang dan ingin tahu tentang banyak hal. Mereka mampu berpikir secara abstrak, mulai berurusan dengan hipotesa. Dan keterampilan intelektual mereka juga mulai berkembang secara khusus ya, seperti kemampuan matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan lainnya. Mereka juga mulai mengembangkan minat yang besar dalam bidang seni dan olahraga seperti musik, seni lukis, tari, basket, dan lain-lain. Poni pada masa ini dulu saya banyak sekali mendapat juara. Gitu. Jadi saya juara membaca puisi, mendongeng, sastra, bintang radio, senang. Mendapat aktualisasi diri ya, betul. Senang berpetualang juga pada masa ini, ingin bepergian secara mandiri, mengikuti kegiatan seperti manjat tebing, naik gunung, dan lain-lain. Nah, dampaknya kemudian, dampak dari perkembangan itu, anak lebih tenang, sabar, dan lebih toleransi. Dan menerima pendapat orang lain lebih mudah, meski berbeda dengan pendapatnya sendiri. Tapi mereka tetap menolak campur tangan orang tua untuk mengendalikan mereka. Baju, gaya rambut, sikap, dan pendapat mereka juga sering berubah-ubah. Dan mulai bereksperimen dengan rokok, alkohol, kadang-kadang nafza, dan lebih bersosialisasi, dan tidak lagi terlalu pemalu, gitu ya, mulai berani. Mereka mulai mempertanyakan ide dan nilai atau norma yang diterima dari keluarga. Dan ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman daripada dengan keluarga. Ya, pada masa ini mereka mulai berpacaran, tapi hubungannya belum serius. Juga mulai mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak terkesan. Tapi pada masa ini mereka ingin tanyakan, ingin mengikuti diskusi atau debat tentang hal itu. Mungkin sebelumnya tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan ini. Bisa juga mengabaikan pekerjaan sekolah karena adanya minat-minat yang baru ini. Mereka merasa dirinya mampu sehingga mereka kurang waspada dalam menjaga diri sendiri. Nah, hal-hal itu tentu berdampak kepada orang tua mereka. Nah, orang tua secara bertahap merasa semakin mudahlah mulai berhubungan dengan anaknya. Orang tua juga harus memberikan kepercayaan kepada anak dan tidak terlalu mengendalikan anak. Mungkin mereka menanggapi sikap remaja secara serius dan khawatir remaja tidak berubah. Cemas terhadap resiko ini,
Orang tua cenderung membatasi dan menetapkan aturan. Orang tua melihat bahwa remaja siap untuk membina hubungan yang lebih dekat. Dan dapat menjadi masalah jika nilai-nilai luhur para orang tua atau keluarga itu ditentang oleh anak-anak. Orang tua cemas akan pengaruh teman-temannya. Jangan sampai nilai-nilai itu ditentang karena kedekatan anak-anaknya dengan teman-temannya. Dan mungkin pula orang tua kemudian terlalu ikut campur dalam urusan anaknya. Orang tua mempunyai kesempatan sebenarnya pada masa ini untuk mengetahui lebih jauh tentang anak-anaknya. Dan perlu menunggu sampai tahap remaja pertengahan sebelum menyimpulkan tentang kemampuan intelektual anaknya itu seperti apa. Orang tua pun perlu mengenali bahwa anaknya memiliki kemampuan yang mungkin lebih dari dugaannya. Jadi sampai di sini presentasi Mami. Sekarang Mami serahkan kepada Poni. Silakan Poni. Terima kasih Mami atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dimulai dari perkembangan psikososial remaja akhir, yaitu pada umur 17 sampai 19 tahun. Dimulai dari tahap perkembangan, bisa dikatakan tahap perkembangannya ideal di masa ini, terlibat dalam kehidupan, pekerjaan, dan hubungan di luar keluarga, harus belajar untuk mencapai kemandirian baik dalam bidang finansial maupun emosional, lebih mampu membuat hubungan yang stabil dengan lawan jenis, merasa sebagai orang dewasa yang setara dengan anggota keluarga lainnya, hampir siap untuk menjadi orang dewasa yang mandiri. Tetapi dampaknya terhadap anak cenderung menggeluti masalah sosial atau politik, dapat pula menggeluti nilai-nilai keagamaan dan bahkan tidak agama. Mulai belajar mengatasi stres yang dihadapinya, mungkin lebih senang pergi dengan teman daripada berlibur dengan keluarganya. Kecemasan dan ketidakpastian masa depan dapat merusak harga diri dan keyakinan diri. Mempunyai pasangan yang lebih serius dan banyak menghabiskan waktunya dengan mereka. Cenderung merasa pengalamannya itu berbeda dengan orang tuanya. Mungkin ingin meninggalkan rumah dan hidup sendiri. Lalu efek terhadap orang tua, terhadap remaja pada masa ini, orang tua menjadi tegang dan distres karena penolakan anak sendiri terhadap agama dan kepercayaannya sendiri. Keinginan orang tua untuk melindungi anaknya dapat menimbulkan bentrokan. Orang tua mungkin masih memberikan dukungan finansial terhadap remaja yang secara emosional tidak lagi bergantung kepada mereka. Hal ini dapat membuat hubungan menjadi tidak mudah. Orang tua cenderung cemas terhadap hubungan yang terlalu serius dan terlalu dini. Mereka takut sekolah atau pekerjaannya menjadi terdampak dan terabaikan. Orang tua mungkin berkecil hati menghadapi keadaan ini, dan orang tua perlu menyesuaikan apabila akhirnya anaknya meninggalkan rumahnya. Slide selanjutnya, yaitu kasus psikososial remaja. Terdapat 5 kasus dari psikososial, yaitu yang pertama, identity, mengemukakan dan mengerti dari sebagai individu. Pada masa remaja terjadi perubahan yang sangat penting pada identitas diri. Pada masa ini, remaja sangsi akan identitas dirinya dan tidak hanya sangsi akan personal sense dirinya, tapi juga untuk pengakuan dari orang lain dan dari lingkungan bahwa dirinya merupakan individu yang unik dan khusus. Yang kedua, autonomi, menetapkan rasa yang nyaman dalam ketidaktergantungan. Remaja berusaha membentuk dirinya menjadi tidak tergantung, tetapi berusaha untuk menemukan dirinya dengan kacamatanya sendiri dan orang lain. Hal ini merupakan suatu proses yang sulit, tidak hanya bagi remaja, tapi juga bagi orang lain di sekitarnya. Terdapat 3 perkembangan penting dari autonomi ini, yaitu mengurangi ikatan emosional dengan orang tua, mampu untuk mengambil keputusan secara mandiri, membentuk tanda personalnya dari nilai dan moral. Yang ketiga adalah intimacy, yaitu membentuk relasi yang tertutup dan dekat dengan orang lain.
Selama masa remaja, perubahan penting lainnya adalah kemampuan individu untuk menjalin kedekatan dengan orang lain, khususnya dengan teman sebaya. Pertemuan muncul pertama kali pada masa remaja melibatkan keterbukaan, kejujuran, loyalitas, dan saling percaya. Juga berbagai kegiatan dan minat dating ya menjadi penting, dan sebagai konsekuensinya kemampuan untuk menjalin hubungan melalui kepercayaan dan cinta. Yang keempat, sexuality, mengekspresikan perasaan-perasaan dan merasa senang jika ada kontak fisik dengan orang lain. Kegiatan seksual secara umum dimulai pada masa remaja. Kebutuhan untuk memecahkan masalah, nilai-nilai sosial dan moral terjadi pada masa ini. Yang kelima adalah achievement, mendapat keberhasilan dan memiliki kemampuan sebagai anggota masyarakat. Pengembalian keputusan yang penting terjadi pada masa remaja dan membawa konsekuensi yang panjang tentang sekolah dan karir. Umumnya, pengembalian keputusan bergantung pada evaluasi diri remaja mengenai kecakapan dan kemampuan dari aspirasi dan harapannya di masa mendatang, dan masukan yang diterima oleh remaja dari guru dan teman. Selanjutnya, perkembangan aspek psikososial remaja. Dalam pengembangan aspek psikososial remaja, 8 aspek yang menuntut keterampilan sosial remaja yang harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga berguna untuk memberikan kondisi yang kondusif. Di bawah ini adalah beberapa saran yang mungkin berguna bagi perkembangan aspek psikososial remaja. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh anak dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana ia akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau broken home, di mana anak tidak mendapat kepuasan secara psikis yang cukup, maka anak akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Hal ini dapat terlihat dari kurang adanya saling pengertian, kurang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan orang tua dan saudara, kurang mampu berkomunikasi secara sehat, kurang mampu mandiri, kurang mampu memberi dan menerima sesama saudara, kurang mampu bekerja sama, kurang mampu mengadakan hubungan yang baik. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka amatlah penting bagi orang tua untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis. Keharmonisan dalam hal ini tidaklah selalu identik dengan adanya orang tua utuh, ayah dan ibu. Sebab dalam banyak kasus, orang tua single terbukti dapat berfungsi efektif dalam membantu perkembangan psikososial anak. Hal yang paling penting diperhatikan oleh orang tua adalah menciptakan suasana yang demokratis dalam keluarga, sehingga remaja dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua maupun saudaranya. Dengan adanya komunikasi timbal balik antara anak dan orang tua, maka segala konflik yang timbul akan mudah diatasi. Sebaliknya, komunikasi yang kaku, dingin, terbatas, dan sebagainya hanya akan memunculkan berbagai konflik yang berkepanjangan sehingga suasana menjadi tegang, emosional, dan panas, sehingga dapat menyebabkan hubungan sosial antara satu sama lain menjadi rusak. Yang kedua, lingkungan. Sejak dini, anak-anak harus diperkenalkan dengan lingkungan. Lingkungan dalam batasan ini meliputi lingkungan fisik, rumah, lingkungan sosial, tetangga, juga meliputi lingkungan keluarga, primer dan sekunder, lingkungan sekolah, dan masyarakat luas. Dengan pengenalan lingkungan, maka sejak dini anak sudah mengetahui bahwa dia memiliki lingkungan sosial yang luas. Tidak hanya terdiri dari orang tua, saudara, atau kakek nenek saja. Dan yang ketiga, kepribadian. Secara umum, penampilan sering diidentikan dengan kepribadian seseorang. Namun sebenarnya tidak, karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya. Dalam hal ini amatlah penting bagi remaja untuk tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan semata, sehingga orang yang memiliki penampilan tidak menarik cenderung dikucilkan. Di sini pentingnya orang tua memberikan penanaman nilai-nilai yang menghargai
harkat dan martabat orang lain tanpa mendasar kepada hal fisik seperti materi atau penampilan. Yang keempat, rekreasi. Rekreasi merupakan kebutuhan sekunder yang sebaiknya dapat dipenuhi. Tapi pada zaman sekarang ini, rekreasi menjadi kebutuhan yang saya rasa menjadi cukup primer ya, Mam. Karena banyak tingkatnya stres. Pastinya. Ya. Dengan rekreasi ini seseorang akan mendapat kesegaran baik secara fisik maupun psikis sehingga terlepas dari rasa bosan, monoton dan mendapat semangat baru. Yang kelima, pergaulan dengan lawan jenis. Untuk dapat menjalankan peran menurut jenis kelamin, maka anak dan remaja seyogianya tidak dibatasi pergaulannya, hanya dengan teman yang sejenis. Pergaulan dengan lawan jenis akan memudahkan anak mengidentifikasi sex role behavior yang menjadi sangat penting dalam persiapan untuk berkeluarga. Yang keenam adalah pendidikan. Pada dasarnya, sekolah mengajarkan berbagai keterampilan pada anak. Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan sosial yang dikaitkan dengan cara belajar yang efisien dan berbagai teknik belajar sesuai dengan jenis pelajarannya. Dalam hal ini, peran orang tua adalah menjaga agar keterampilan tersebut tetap dimiliki oleh anak dan remaja sehingga dapat dikembangkan secara terus-menerus sesuai perkembangannya. Yang ketujuh adalah persahabatan dan solidaritas kelompok. Pada masa remaja, peran kelompok dan teman amatlah besar. Seringkali remaja bahkan lebih mementingkan urusan kelompok dibanding urusan keluarganya. Hal tersebut merupakan suatu hal yang normal sejauh kegiatan yang dilakukan remaja dan kelompok bertujuan positif dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini orang tua perlu memberikan dukungan sekaligus pengawasan agar remaja dapat memiliki pergaulan yang luas dan bermanfaat bagi perkembangan psikososialnya. Yang kedelapan adalah lapangan kerja. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menghadapi dunia pekerjaan. Keterampilan sosial untuk memilih lapangan kerja sebenarnya telah disiapkan sejak anak-anak masuk SD. Melalui berbagai pelajaran di sekolah, mereka telah mengenal berbagai lapangan pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Setelah masuk SMU, mereka mendapat bimbingan karir untuk mengarahkan karir di masa depan. Dengan memahami lapangan pekerjaan dan keterampilan sosial yang dibutuhkan, maka remaja yang terpaksa tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi akan dapat menyiapkan diri untuk bekerja dan terjun ke masyarakat. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri. Untuk membantu tumbuhnya kemampuan penyesuaian diri, maka sejak awal anak diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri, agar ia mampu mengendalikan diri sehingga dapat bereaksi secara wajar dan normatif. Agar anak dan remaja mudah menyesuaikan diri dengan kelompok, maka tugas orang tua adalah membekali diri anak dengan membiasakannya untuk menerima dirinya orang lain lingkungannya. Dengan cara ini remaja tidak akan terkejut ketika menerima kritik ataupun saran dari orang lain, mudah membaur dengan kelompok dan memiliki solidaritas yang tinggi sehingga mudah diterima oleh orang lain atau kelompok. Selanjutnya, kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, anak remaja kita berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap generasi memiliki kadar, motif, gaya hidup, harapan, dan mimpi yang berbeda. Tetapi lingkungan sekolah dan pergaulan remaja sekarang sangatlah berbeda dari apa yang remaja dulu alami. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan baik fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik, di mana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa. Pada periode ini pula, remaja berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Saran, kita harus mengusahakan memberi yang terbaik pada anak kita. Anak-anak akan memperlakukan sesamanya seperti orang tuanya memperlakukan dia. Hubungan kita dengan anak menjadi fondasi hubungannya dengan orang lain. Orang tua sebagai panutan, sekaligus guru,
yang menjadi contoh bagi anak dalam pelajaran kehidupan melalui berbagai proses yang semuanya tidak lepas dari tanggung jawab orang tua. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila orang tua juga mampu untuk mengontrol dan mengatasi persoalan mereka sendiri tanpa harus mensosialisasikan perbedaan pendapat yang mengarah ke konflik keluarga kepada anak. Baik, demikian tadi presentasi kita ya. Menarik sekali masalah yang kita angkat ini. Namun demikian kami selalu meminta masukan dari Ibu Agung Sri untuk menyempurnakan pendapat kami, dan seandainya ada yang keliru mohon dimaafkan dan mohon Ibu bisa memberikan koreksi kepada kami. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Salam sehat. Om Santi 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 Om. Mami tadi